Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pemaparan tentang rancangan penelitian saya berdasarkan hasil literatur review dari 25 artikel internasional. Perkenalkan, nama saya Sri Nanti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Studi Naskah Bahasa Inggris pada program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Yayan Batu Sangkar tahun 2021. Rancangan penelitian saya ini saya beri judul Manajemen Sumber Daya Pendidik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Masa New Normal di SMA Negeri 1 Kota Baru. Ide penelitian ini berdasarkan hasil literatur review terhadap 25 artikel internasional yang sudah saya kumpulkan, di mana ke-25 artikel yang sudah saya review ini secara umum membahas dua topik utama, yaitu artikel dengan kajian tentang proses pembelajaran di masa COVID-19, kemudian yang kedua, artikel dengan kajian tentang transformasi digital di masa COVID-19. Setelah melakukan review terhadap 25 artikel yang sudah saya kumpulkan ini, saya menemukan ada 4 peta penelitian secara umum yang tergambar di dalam ke-25 artikel yang sudah saya review. Nah, keempat gambaran peta penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, adanya pandemi telah mengawali proses transformasi digital yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua, pembelajaran online dengan berbagai platform yang digunakan. Kemudian yang ketiga, kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran online berlangsung. Kemudian yang keempat, pentingnya kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi di masa pandemi atau selama pembelajaran online di masa pandemi. Nah, bagaimana pandemi telah mengawali transformasi digital di tengah-tengah masyarakat kita? Nah, ternyata dengan adanya pandemi telah menyebabkan banyak perubahan yang menyentuh seluruh wilayah yang ada di dunia. Dampak pandemi ini telah membuat semua bidang kehidupan menimbulkan masalah baru dan kita tidak tahu pasti kapan atau sampai kapan kita akan kembali ke titik normal lagi. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini telah mengawali transformasi digital yang sangat luas, kemudian tiba-tiba dan sangat dramatis di tengah-tengah masyarakat kita. Pandemi memaksa kita untuk mengambil lompatan digital yang luar biasa sekali, termasuk juga diantaranya di dalam bidang pendidikan. Nah, kondisi ini memaksa setiap insan pendidikan agar lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi, terutama saat ini kita sudah berada di era 4.0 ya. Dan hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja atau bagi siswa saja, tetapi juga bagi guru, bahkan bagi orang tua, keluarga, kemudian juga administrasi sekolah dan masyarakat secara umum hari ini dituntut untuk bisa menguasai teknologi informasi. Kemudian dengan pembelajaran online dengan berbagai platform yang digunakan di dalamnya. Nah, ini terjadi karena pada saat pandemi sudah terjadi pengalihan proses pembelajaran dari yang pada awalnya berada di dalam kelas secara langsung telah dialihkan ke kelas maya. Nah, ini praktis melibatkan media pengajaran yang dapat menembus ruang dan waktu. Pemanfaatan media pembelajaran daring seperti adanya WA Group, kemudian adanya Telegram, kemudian adanya Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting, dan sebagainya, video-video yang diupload ke YouTube. Nah, hal ini mutlak harus dikuasai dan dimengerti bagaimana cara pengaplikasiannya sehingga benar-benar berfungsi sebagai media yang dapat membantu keberlangsungan proses pembelajaran di masa pandemi. Nah, berikutnya lagi beberapa kendala-kendala di dalam pembelajaran online yang ditemukan ya, diantaranya adalah secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran daring di masa pandemi dinilai sebenarnya cukup efektif tetapi tidak efisien. Nah, kenapa dikatakan efektif? Karena selama kondisi pandemi berlangsung, tetap memerlukan pembelajaran tetap berlangsung walaupun secara online, dan dinilai tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan secara offline. Nah, kemudian temuan lainnya adalah tentang pentingnya kompetensi guru di masa pandemi ini terkait dengan
profesionalisme seorang guru, yaitu bahwasanya profesional guru itu harus seorang guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan ya, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dengan kata lain, jika ada guru yang gagap teknologi ataupun lamban dalam beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi, tentu akan kesulitan nantinya di dalam mengelola kelasnya selama terjadi proses pembelajaran daring di masa pandemi ini. Demikianlah kira-kira peta penelitian yang sudah saya temukan di dalam 25 artikel internasional yang sudah saya review, yang secara umum terdapat 4 bahasan di dalamnya. Yang pertama itu bagaimana pandemi mengawali transformasi digital, kemudian pembelajaran online dengan berbagai platform yang digunakan, kemudian kendala-kendala yang terjadi selama pembelajaran online, dan pentingnya kompetensi guru di dalam pembelajaran online di masa pandemi. Nah, dari paparan tentang peta penelitian tadi, kita sudah mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kemudian juga proses transformasi digital di masa COVID-19. Kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana pandemi sudah mengawali proses transformasi digital di tengah-tengah masyarakat kita secara luas. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa saja jenis-jenis platform yang biasa digunakan selama pembelajaran daring, kemudian juga bentuk-bentuk kendala yang ditemukan di lapangan selama proses pembelajaran daring berlangsung di masa COVID, kemudian juga mengungkapkan bagaimana pentingnya kompetensi seorang guru dalam penguasaan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, dari yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, saya menemukan di dalam 25 artikel yang sudah saya review ini beberapa research gap atau kekurangan-kekurangan yang belum bisa dipenuhi oleh para peneliti sebelumnya. Di antaranya itu yang pertama adalah sampel yang digunakan di dalam penelitian ini secara umum jumlahnya masih sangat terbatas, mungkin hanya seperti 2 kelas atau beberapa kelas saja, kemudian 2 universitas atau dalam 1 universitas saja, kemudian waktu pengambilan datanya yang relatif singkat, 1 minggu, 2 minggu, atau paling lama itu adalah hitungannya 1 bulan. Kemudian yang ketiga, hanya mengungkapkan berbagai platform dan kendala-kendala saja yang ditemukan selama pembelajaran daring, atau secara umum belum sampai ke tingkat solusi. Kemudian yang keempat, secara umum banyak meninjau atau hanya meninjau tingkat kepuasan atau ketidakpuasan siswa, guru, orang tua selama mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, itu diantara research gap yang saya temukan di dalam mereview ke-25 artikel yang sudah kita lakukan. Nah, berdasarkan kajian inilah maka saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Manajemen Sumber Daya Pendidik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Masa New Normal di SMA Negeri 1 Kota Baru. Karena secara umum saya melihat masih sedikit sekali riset yang mengungkapkan tentang upaya atau bagaimana upaya sebuah lembaga pendidikan di dalam meningkatkan kompetensi gurunya agar lebih cepat beradaptasi dengan transformasi digital yang terjadi sebagai dampak dari adanya COVID-19 ini. Penelitian ini juga didasari atas dasar adanya rekomendasi penelitian yang saya temukan di dalam ke-25 artikel yang sudah saya review. Nah, diantaranya adalah merekomendasikan bahwa agar kita lebih aktif di dalam mempersiapkan masyarakat untuk transformasi digital. Dan yang paling krusial adalah memberdayakan guru dan sekolah karena merekalah yang bertindak sebagai pemimpin transformasi digital di dalam dunia pendidikan. Dalam penelitian ini, saya mengkolaborasikan antara pentingnya memanajemen sumber daya manusia dan kemampuan memanfaatkan teknologi dalam menghadapi era transformasi digital. Dalam hal ini adalah pendidik atau guru yang ada di sekolah. Nah, karena kita tahu ya, setelah melalui masa atau fase pembelajaran daring yang sangat panjang, maka di masa new normal yang ditandai dengan sudah berlangsungnya proses tatap muka walaupun masih secara terbatas,
sekolah sebagai institusi pendidikan harus dapat melakukan manajemen yang baik terhadap sumber daya pendidiknya atau gurunya, sehingga benar-benar bisa memaksimalkan peranannya dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang keterbatasan-keterbatasan yang masih ditemukan atau masih terjadi selama pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, apa sih urgensinya kita memanajemen sumber daya pendidik dan memanfaatkan teknologi informasi dalam institusi sebuah pendidikan? Sebagaimana yang kita ketahui, manajemen sumber daya pendidik adalah sebentuk usaha mengelola orang atau tenaga kependidikan, baik itu guru maupun non-guru, yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien untuk suatu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi diharapkan di sini dengan adanya kegiatan memanajemen, proses pembelajaran itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien walaupun berlangsung dalam kondisi masih sangat terbatas atau tatap muka yang masih terbatas. Kemudian dalam hal ini sekolah harus mampu mengupayakan agar potensi sumber daya pendidik atau gurunya selalu dikembangkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi. Penelitian ini saya rencanakan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Koto Baru. SMA Negeri 1 Koto Baru adalah salah satu institusi pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, di mana selama pandemi COVID-19 telah melakukan proses pembelajaran yang mengacu pada pelaksanaan kurikulum darurat. Nah, di dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan, termasuk pada hari ini kita sudah memasuki masa new normal yang ditandai dengan sudah dilakukannya proses pembelajaran tatap muka terbatas, masih ditemukan berbagai kendala, terutama sekali dalam hal keefektifan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini telah dievaluasi bahwa secara umum proses pembelajaran selama tatap muka terbatas bisa dikatakan dinilai berjalan kurang efektif. Kenapa? Karena masih dilihat adanya gejala atau kecenderungan siswa yang belajar santai, kemudian motivasi belajarnya masih rendah. Kemudian secara umum guru-guru mengatakan bahwasanya sudah terjadi penurunan kualitas PBM di masa pandemi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Kemudian hampir 90% guru mengatakan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan WA Group, kemudian juga Google Classroom, pembuatan video yang diupload ke YouTube, itu secara umum sangat membantu sekali menunjang proses pembelajaran di masa tatap muka terbatas yang ditandai dengan adanya pengurangan jumlah jam pelajaran yang awalnya 1 jam pelajaran 45 menit sekarang menjadi 30 menit. Namun secara umum kita melihat kompetensi yang dimiliki oleh guru yang ada di SMA Negeri 1 Koto Baru dalam hal penguasaan teknologi informasi seperti halnya menyiapkan video-video pembelajaran itu masih boleh dikatakan jauh di bawah kemampuan atau kompetensi yang layak untuk bisa menunjang proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Koto Baru. Nah, maka dari itu diperlukan adanya sebuah upaya bagi institusi pendidikan agar mampu mendorong dan menyediakan kesempatan bagi sumber daya pendidiknya atau guru untuk mengembangkan diri dalam hal pemanfaatan teknologi ini untuk tetap dapat menunjang pembelajaran yang efektif dan efisien di masa new normal. Nah, berdasarkan hasil kajian inilah maka saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen sumber daya pendidik dan pemanfaatan teknologi informasi di masa new normal di SMA Negeri 1 Koto Baru. Nah, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk upaya memberdayakan dan melejitkan potensi sumber daya yang ada dalam menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran di SMA Negeri 1 Koto Baru di masa new normal yang ditandai dengan sudah berlangsungnya proses tatap muka secara terbatas. Demikianlah paparan tentang rancangan penelitian yang akan saya lakukan berdasarkan hasil literatur review dari 25 artikel internasional yang sudah saya review. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.